Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang terkasih, banyak di antara kita mudah sangat untuk putus asa, stres, dan tidak pernah mengalami terobosan baru dalam hidup. Mengapa? Karena pada waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi ujian, kita cenderung melihat itu secara mata telanjang atau kasat mata, sehingga kita mudah terpengaruh oleh keadaan dan terperdaya hasutan-hasutan yang negatif yang melemahkan. Akibatnya kita makin teruk, makin terpuruk, dan kalah. Sesungguhnya setiap masalah adalah kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan atas hidup kita, saudara. Masalah, ujian adalah latihan bagi mata rohani kita untuk melihat alam roh yang tidak kelihatan itu. Maka Rasul Paulus pun tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sehingga masalah, penderitaan, ujian, bahkan aniaya tidak menggoyahkan imannya sedikit pun. Paulus tetap setia kerjakan panggilan hidupnya. 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, mengapa Rasul Paulus begitu kuat menghadapi itu semua? Itu karena Paulus selalu mengingat kematian Yesus. Bila kita menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga Dia rela mati bagi kita tidak akan begitu mudahnya kecewa, bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh bila berada dalam persoalan. Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan karena mereka melihat masalah dengan mata rohani, bahwa kuasa Allah yang menyertai mereka lebih besar dari apapun juga. Amin. Sebaliknya, 10 pengintai lain gagal karena mereka melihat musuh, mereka melihat tantangan, mereka melihat persoalan, ujian yang ada itu seperti raksasa, seperti giant yang tidak mungkin dapat ditaklukkan. Begitu juga dengan pelayannya Elisa dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14 dan 15 yang mengalami ketakutan karena melihat kotanya telah dikepung oleh musuh. Sebab itu Elisa berdoa supaya Tuhan mencelikan mata rohani pelayannya itu, sehingga ia dapat melihat apa yang tidak kelihatan itu. Karena itu saudara, bila fokus kita adalah hal yang kelihatan saja, kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Maka mari kita aktifkan iman kita, kita latih iman kita. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu kepada setiap anak-anaknya itu nyata, ajaib, terjadi, dan segala sesuatu yang Tuhan firmankan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Semua pasti dikerjakannya. Karena itu ingatlah, kuasa Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Karena Tuhan menyertai kita, berjalanlah dalam iman dan jangan menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur memuliakan nama Tuhan karena Tuhan tepat waktu datang kepada kami. Seringkali kami melihat masalah, tantangan, ujian, pergumulan itu secara kasat mata, secara mata telanjang kami tidak melihatnya secara rohani. Bagaimana kalau Tuhan yang ada di dalam kami itu ternyata lebih besar daripada setiap persoalan yang kami hadapi? Dan kami menyadari Tuhan bahwa
itu yang membuat kami mudah kecewa, mudah putus asa, mudah bersungut-sungut mengeluh, dan tidak ada jalan keluar sama sekali ketika semua itu kami lakukan. Sebaliknya, ketika kami melihatnya dengan cara Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi, maka kami menjadi kuat, iman kami menjadi teguh, tidak mudah goyah. Karena setiap ujian yang ada adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk datang berserah pada Tuhan dan melihat bahkan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib yang terjadi atas hidup setiap kami. Hamba datang membawa seluruh pendengar Bread of Life Audio. Berkat Tuhan turun atas mereka, sertai lindungi mereka dalam hari-hari yang mereka lalui. Tuhan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak mudah goyah, tapi mereka selalu ingat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun juga. Bahkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mati bagi kami itu akan menolong kami untuk mengingat bahwa pembelaan Tuhan itu nyata dan ajaib bagi setiap kami. Fokus kami hanya kepada Allah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang membawa kami menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.